Nah, epilepsi terjadi ketika ada perubahan aktivitas listrik di otak. Otak kita berkomunikasi melalui sinyal listrik dan pada orang dengan epilepsi, sinyal-sinyal ini bisa menjadi kacau. Ketika sinyal-sinyal ini tidak terkendali, mereka bisa menyebabkan ledakan listrik di otak yang memicu kejang. Kejang adalah gejala utama epilepsi. Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Mo Sehat. Hari ini Mimo akan membahas tentang penyakit epilepsi. Apakah epilepsi bisa disembuhkan? Sahabat sehat pasti penasaran kan? Yuk simak video ini sampai selesai. Nah, sebelum Mimo melanjutkan videonya, bagi sahabat sehat yang baru datang di channel Mo Sehat, selamat datang ya. Channel ini berisikan tentang Q&A dan informasi seputar kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat sehat mendapat update terbaru dari channel ini. Jadi, epilepsi adalah kondisi neurologis yang mempengaruhi sistem saraf pusat, di mana aktivitas otak menjadi tidak normal menyebabkan kejang berulang atau perilaku yang tidak terkendali. Tapi apa sebenarnya epilepsi itu? Bagaimana bisa terjadi dan apa yang menjadi penyebabnya? Nah, epilepsi terjadi ketika ada perubahan aktivitas listrik di otak. Otak kita berkomunikasi melalui sinyal listrik dan pada orang dengan epilepsi, sinyal-sinyal ini bisa menjadi kacau. Ketika sinyal-sinyal ini tidak terkendali, mereka bisa menyebabkan ledakan listrik di otak yang memicu kejang. Kejang adalah gejala utama epilepsi, tetapi tidak semua orang yang mengalami kejang menderita epilepsi. Jika seseorang mengalami 2 atau lebih kejang tanpa pemicu yang jelas, maka mereka mungkin didiagnosis dengan epilepsi. Penyebab epilepsi bisa sangat beragam dan pada banyak kasus penyebab pastinya tidak diketahui. Namun, ada beberapa faktor yang diketahui bisa memicu epilepsi. Seperti yang pertama, cedera kepala. Misalnya, bisa menyebabkan kerusakan pada otak dan memicu kondisi ini. Yang kedua, faktor genetik. Beberapa jenis epilepsi diwariskan di mana mutasi gen tertentu meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami epilepsi. Yang ketiga, masalah saat kelahiran. Seperti kekurangan oksigen juga bisa merusak otak dan menyebabkan epilepsi. Yang keempat, infeksi atau penyakit otak. Seperti meningitis, tumor otak, atau stroke juga dapat merusak jaringan otak dan memicu kejang. Dan yang kelima, gangguan perkembangan seperti autisme atau neurofibromatosis dapat meningkatkan risiko terkena epilepsi. Meskipun epilepsi terdengar menakutkan, banyak orang dengan kondisi ini bisa hidup normal dengan pengobatan yang tepat. Namun, apakah epilepsi bisa disembuhkan? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul. Hingga saat ini, belum ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan epilepsi sepenuhnya. Namun, epilepsi bisa dikelola dengan baik melalui berbagai bentuk pengobatan, sehingga banyak orang dengan epilepsi bisa hidup normal tanpa atau dengan sedikit kejang. Pengobatan epilepsi bertujuan untuk mengurangi frekuensi dan intensitas kejang dan bahkan dalam beberapa kasus bisa membuat seseorang bebas dari kejang untuk jangka waktu yang lama. Obat anti-epilepsi adalah pengobatan yang paling umum digunakan untuk mengendalikan kejang. Ada berbagai jenis obat anti-epilepsi dan dokter akan meresepkan obat yang paling sesuai berdasarkan jenis kejang dan respon tubuh pasien. Penting untuk mengikuti petunjuk penggunaan obat ini dengan ketat dan rutin karena dosis yang terlewat akan dihentikan secara tiba-tiba bisa memicu kejang. Selain obat-obatan, diet ketogenik juga dikenal efektif dalam mengurangi kejang pada beberapa orang, terutama anak-anak. Diet ini tinggi lemak dan rendah karbohidrat dan harus diikuti di bawah pengawasan medis karena bisa sulit untuk diikuti dan memiliki beberapa efek samping. Ada juga prosedur stimulasi saraf vagus di mana perangkat mirip pacu jantung ditanamkan di bawah kulit dada dan dihubungkan ke saraf vagus di leher. Perangkat ini mengirimkan impuls listrik ke otak untuk membantu mengurangi kejang. Dalam kasus di mana obat tidak efektif dan kejang berasal dari satu area otak yang jelas, operasi otak bisa menjadi pilihan. Operasi ini bertujuan untuk mengangkat atau mengubah area otak yang menyebabkan kejang.
Beberapa orang juga menemukan manfaat dari terapi alternatif seperti yoga dan meditasi. Meskipun terapi ini mungkin tidak menggantikan pengobatan medis, mereka bisa menjadi tambahan yang bermanfaat dalam manajemen epilepsi. Jadi kesimpulannya, epilepsi adalah kondisi yang kompleks dengan penyebab yang beragam. Meskipun istilah sembuh mungkin sulit diterapkan untuk epilepsi, banyak penderita yang bisa hidup normal dengan pengobatan yang tepat dan konsisten. Dengan manajemen yang baik, harapan untuk hidup produktif tetap sangat mungkin bagi mereka yang hidup dengan epilepsi. Penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter dan mengikuti saran medis yang diberikan agar pengobatan berjalan efektif. Dengan pemahaman ini, mari kita dukung dan pahami mereka yang hidup dengan epilepsi, sehingga mereka bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Nah, buat sahabat sehat yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau mau Mimo bahas apa lagi nih, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dari Mimo, jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mo Sehat, solusi hidup sehat.